Hai. Halo, kita dari kelompok 4 kurasi dan preservasi. Di sini kita mau melakukan observasi di candi mana, guys? Candi Baru. Yuk teman-teman, kita ikutin kegiatan observasi kita. Yuk. Ya, perkenalkan nama saya adalah Bapak Hari Kusno selaku juru pelihara atau penjaga di Candi Badut sini. Ya, Mungkin yang pertama itu apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak penjaga atau fasilitator candi dalam menjaga kondisi dan keaslian koleksi candi. Ya, jadi di dalam untuk perawatan dan penjagaan di Candi Badut ya. Kalau perawatan itu kita setiap hari ya, setiap hari kita itu datang langsung. Yang pertama kita lakukan adalah pengecekan cagar budaya yang paling utama, pengecekan cagar budaya. Kemudian yang kedua lingkungan. Tiap hari kita cek di situ ada perubahan apa tidak kayak gitu ya. Itu masalah keamanan. Kemudian kalau masalah perawatan, kita juga setiap hari mengontrol terutama ke CB-nya dulu, cagar budayanya. Apa mungkin di situ kelihatan kan kotoran mesti ada ya, mungkin yaitu dari daun-daun kering atau apa itu kita bersihkan tiap hari. Beda lagi kalau nanti masalah penyakit batu ya, yang maksudnya sejenis kayak lumut, licin dan macam-macamnya itu kita melakukan pembersihan secara manual. Dan nanti kalau itu sudah, kan kadang-kadang tidak mesti toh, cuacanya tidak mesti, akhirnya itu licinnya itu lebih parah gitu ya. Kalau udah lebih parah itu nanti kita melapor ke kantor kita yang di provinsinya ada di Mojokerto itu nanti ada bagiannya sendiri, yaitu bagian konservasi gitu ya. Nanti itu dicek gitu seperti itu. Kita perawatan yang penting tiap hari kita laksanakan seperti itu rutinitas ya. Cara-cara manual tadi dilakukan oleh Iya, perlu diketahui dulu ya. Di sini juru peliharanya atau penjaganya itu ada 2 orang, Pak. Saya sama Mas yang jadi di sana itu 2 orang itu. Ya. Jadi terus terang ya, jadi kita pekerjaan masih kurang maksimal karena kurangnya tenaga mungkin gitu ya. Jadi kalau secara manual itu dilakukan saya sama teman saya itu yang secara manual. Nanti kalau ada yang lebih detail, bahkan dia ada bahan yang jenis bukan kimia sih, cuma bahan yang sudah dikaji di laborat yang memang tidak merusak ke batu, itu ada di kantor kita ya. Itu dia punya keahlian sendiri. Jadi dia itu setelah diolesin itu ditutup sama plastik. Jadi makanya prosesnya itu pembersihan aja itu bisa kadang-kadang 2 minggu. Iya. Seperti itu. Jadi memang ada teknis khusus ke cagar budayanya. Kalau ke tamannya ya sama aja umumnya gitu aja. Kalau yang di Mojokerto itu biasanya per bulan atau setiap 3 bulan sekali istilahnya di situ apa ya, fleksibel ya. Jadi lihat keadaan. Kadang-kadang kejadian-kejadian itu kan tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang ada apa kayak gempa mungkin ya kayak gitu, terus ada kejadian yang miring atau apa, itu dia tuh langsung meluncur untuk pemantauan di situ. Nah jadi gitu. Kalau masalah kayak di cagar budaya tentang penyakit batu itu juga sama sih, tidak mesti juga. Kadang-kadang ya bisa 1 tahun gitu. Kan tidak parah dan tidaknya. Kadang-kadang cuma 5 bulan sudah di. Ya. Bagaimana sih proses kurasi dilakukan untuk menentukan koleksi candi mana sih yang layak ditampilkan ke publik?
Ya, jadi itu memang ada kajian-kajian sendiri ya. Jadi makanya mungkin 2-3 tahun ini ya, itu Candi Badut ini udah diresmikan skalanya nasional. Nah, jadi di Malang ini ada 4 candi yang masuk skala nasional. Nah, jadi yang di Candi Jago, Kidal, Singosari sama Badut sini. Nah, itu pemantauan langsung ya dari pusat kementerian ya. Kementerian kita adalah Kementerian Kebudayaan sekarang. Kemudian di provinsinya adalah BPK wilayah 11. BPK itu singkatan dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Sekarang ada wilayah-wilayah Jawa Timur wilayahnya 11 yang ada di Mojokerto. Nah, kalau ingin tahu ya, jadi lebih detailnya mulai masa penemuan, pemugaran itu lengkap sekali ada di kantor kita. Dokumennya ada. Mungkin kadang-kadang ada yang teman melakukan penelitiannya secara detail, dia berkunjung ke sana, tidak apa-apa. Bapak sebagai juru koordinator budayanya di sini pernah diajak untuk ikut andil nggak bersama orang-orang sumber daya Indonesia di Yogyakarta? Iya, tetap ya. Jadi kita selalu harus sinkron terus. Bahkan kita tiap bulan itu setiap tanggal muda ya, itu kita harus lapor ke sana. Jadi kita itu tiap bulan itu harus melaporkan mulai dari keterawatan cagar budaya, kemudian jumlah pengunjung kita melaporkan ya tiap bulan. Jadi gitu. Jadi ada kerusakan dikit pun kita harus cepat melapor. Jadi bahkan tiap bulan itu juga ada sosialisasi ya tentang apa sih sekarang yang ditangani gitu. Sekarang kan fokusnya ke BPK, bebas korupsi kayak gitulah gitu. Kalau di sini koleksi atau penemuan-penemuan candinya itu memang ditampilkan semua atau ada yang tidak boleh dilihat oleh publik? Kebetulan kalau di Candi Badut sendiri tidak ada yang ditutup sih, tidak ada yang tertutup, jadi semuanya terbuka. Jadi biar semuanya bisa dilihat oleh umum. Cuma tadi mungkin sempat ya di tangga ada tulisan dilarang, ada larangan naik ya. Itu juga tahun-tahun setelah COVID kemarin itu pengalaman dari Candi Borobudur. Di Candi Borobudur pun juga ada itu ya, karena dengan tidak disengaja itu akan mempercepat terkikisnya batu-batu dengan kebanyakan ini pengunjung yang naik-naik kayak gitu. Kan naiknya dia kadang-kadang kan ada yang nyadar dia lepas alas kaki, ada yang langsung sesek, nah kayak gitu. Apalagi kita bayangin kalau di Borobudur itu ribuan pengunjungnya. Nah, itu dari mungkin dampak alas kaki ya, belum lagi dari beban. Nah, ini juga akan berpengaruh sekali. Makanya sekarang lebih detail lagi, lebih diketat lagi penjagaan pelestarian tentang cagar budaya. Jadi makanya bisa untuk naik masuk itu bisa, yaitu kecuali orang yang melakukan ritual sembahyang kayak gitu kan kita tidak bisa melarang, asalkan jumlahnya kecil. Paling banyak itu mungkin dari 5 orang yang boleh. Kemudian kalau orang teman-teman mahasiswa yang penelitian bisa masuk, bisa muter-muter di itu tidak apa-apa. Nah itu izin dulu. Izinnya kalau penelitiannya seperti detail itu harus sampai tembus ke kementerian. Nanti ada perusahaan, tapi izinnya lewat email gitu ya. Iya, ya itu tadi ya. Ya itu tadi. Jadi paling tidak dia tetap memantau yang khususnya kita sebagai juru pelihara ini adalah ujung tombaknya. Jadi makanya selalu komunikasi. Jadi kita harus ada kontak yang langsung hubung dengan kantor. Jadi kantor pun juga suatu saat menghubungi langsung kita harus merespon seperti itu. Jadi ada kejadian sedikit pun kita harus melaporkan gitu. Biasanya sering terjadi tentang lingkungan itu apa ya Pak? Mungkin orang ini dingin, hujan. Ya kalau kayak gitu enggak sih. Kalau kayak gitu istilahnya dampaknya panjang ya. Jadi enggak spontan kayak gitu enggak. Kalau masalah ke alam itu biasanya agak lama kayak gitu ya. Jadi prosesnya gitu. Jadi terutama di sini dulu pernah terjadi kebocoran di pintu masuknya.
Jadi di tangganya itu kalau hujan dia menetes terus gitu. Akhirnya kita melapor, nanti dia kan juga mengajukan proposal atau apa kayak gitu, baru turun kemudian ditanggapi seperti itu. Tangan ini tuh menata ulang atau menambal gitu? Biasanya menambal dia kadang-kadang memakai kayak tetap, jadi dia itu berusaha ndak kelihatan apa kayak tembelan baru pakai semen itu enggak. Jadi kadang-kadang dia mencoba pakai apa jenis tanah yang lengket kayak gitu ya, kayak tanah-tanah di sawah kayak gitu ya, dia dipelet-peletin sih. Ada yang seperti itu. Jadi intinya itu adalah bentuk merawat, ya itu merawat supaya lebih awet lah gitu, batunya enggak mudah terkikis kayak gitu aja. Intinya di situ. Kalau gempa-gempa itu bisa tergeser kan ya Pak? Itu menata ulangnya? Iya, jadi ya ditata ulang. Kan semua candi kebanyakan itu udah ada gambar rekonstruksi. Gambar rekonstruksi aslinya seperti apa kayak gitu ada. Bahkan dari Belanda udah membuatkan. Itu jadi tetap ya, jadi memang ada sisi positif negatifnya ya. Jadi orang Belanda itu ya, jadi ternyata juga dia mau merawat juga peninggalan nenek moyang gitu loh. Nah ini pertama kali ditemukan hancur. Padahal pemugar yang pertama yang melakukan orang Belanda itu malah. Iya. Tidak seperti ini. Enggak. Jadi kebetulan saya sendiri asli orang sini. Jadi kecilnya itu main sini. Itu masih yang sebelah timur ini belum selesai, belum ada. Jadi saya itu main sini itu batu-batu yang di tepi sana itu masih berserakan, bahkan sampai tepi jalan. Jadi kita main sini itu langsung naik ke atas itu bisa, karena masih mereng kayak gini, yang sisi timur belum ada. Jadi kita naik ini sampai wan gitu, itu bawa bendera gitu, masih ingat itu dulu ya. Jadi gitu. Jadi kemudian makanya itu kan ditemukan tahun 1921 ditemukan. Yang menemukan yang jelas ya orang pribumi ya, cuma Indonesia kan masih belum merdeka. Jadi yang duduk di kepemerintahan adalah orang Belanda tadi. Jadi makanya otomatis di sejarah pun disebutkan yang menemukan orang Belanda karena dia mempublikasikan dulu. Kemudian tahun 23 sampai 25 itulah orang Belanda merenovasi, mencoba untuk dikembalikan. Dulu cuma sebatas tangga itu aja Mbak, tangga sampai ke bawah toh. Jadi atasnya itu sudah pemugaran. Belum. Nah, kemudian ada pertanyaan, loh kok bisa Belanda buat rekonstruksi perencanaan candinya gitu kan? Ternyata candi ini coraknya itu Jawa Tengah. Akhirnya Jawa Tengah. Kemudian dicek di Jawa Tengah ada yang namanya Candi Gedong Songo itu yang mirip banget dengan itu. Jadi makanya dia membuat gambar rekonstruksi perpaduan itu jadi candi sana itu. Lagi ya, jadi gitu. Jadi mulai dari batu-batu yang ditemukan itu kan dipilah-pilah loh, dipilah-pilah. Kemudian ini bagian atas, ini bagian bawah. Kemudian disusun ada. Makanya kalau ingin detail di kantor itu ada fotonya itu. Jadi yang di muka kala yang besar di depannya pintu masuk itu masih bergeleran di tanah. Itu masih ada fotonya. Nah itu disusun di bawah dulu. Kalau udah pas baru dinaik. Nah, kalau yang itu udah modern, udah ada apa kayak dereng kayak gitu. Lah, yang uniknya itu ya nenek moyang kita itu bangunnya dulunya. Jadi diperkirakan Candi Badut itu dulunya udah jadi. Jadi hancurnya ya faktor alam tadi. Nah pembuktiannya juga kebetulan saya ikut. Pembuktiannya ikutnya, maksudnya gini, saya juga dulu tahu ya dulu udah jadi terus hancur kayak gitu kan ya, faktornya alam gempa. Akhirnya penelitian sampai ke GMKG yang di Karangploso sana. Saya ikut, tuh nggak semua orang boleh masuk, harus ada surat perintah kayak gitu ya. Kita kan ada mengantongi surat dari kantor, gitu. Kita dibolehkan masuk, diberitahu dokumen itu tahun-tahun sebelumnya. Wah skalanya besar-besar banget ternyata gitu loh. Skalanya skala liternya itu dulunya gempanya, makanya enggak heran kalau candi itu hancur-hancur itu faktor lah, mungkin gempa, mungkin kan jatuhnya sedikit, akhirnya dilanjutkan sama manusianya. Kan belum paham ini sejarah atau apa, yang penting kita butuh batu diambil gitu. Gempanya tahun berapa ya Pak? Pokoknya ya tahun berapa ya, dulu itu pengecekan tahun 7 mulai tahun 70 gitu. Iya 70 tahun 60 itu waktu skalanya besar banget. Itu di
dokumentasinya di tim KK itu kita dibukakan di laptopnya itu. Itu. Oh ternyata iya benar itu. Terus sih. Ya. Apakah pihak juru cagar di sini ada memiliki prosedur khusus dalam penanganan dan penyimpanan koleksi yang sedang dipamerkan? Iya, jelas. Jadi kita makanya tadi tetap ada sosialisasi atau kadang-kadang kita itu ada workshop untuk perawatan, khusus perawatan candi itu yang langsung arkeolog yang dia itu seperti itu supaya tidak merusak, gimana caranya lah gitu. Makanya kita pokoknya intinya kita merawat cagar budaya itu dianjurkan adalah yang satu adalah manual gitu aja, manual. Jadi kita makanya membersihkan lumut juga pakai sapu lidi gitu bolehnya. Nah, padahal kan kalau cepatnya pakai sikat yang baja itu kan cepet, tapi ya tidak boleh merusak lah. Nah disitulah cara-cara merawat kalau ada. Karena nggak Pak prosedur yang tidak tertulis tapi harus dilakukan gitu. Tidak tertulis ya. Sebenarnya seperti apa ya? Jadi mungkin mungkin masalah untuk ke pengunjung mungkin ya. Jadi itu kan tidak ada tulisannya. Jadi kita kadang-kadang menemui pengunjung itu kan ya juga variasi. Ada yang paham dengan prosedur atau aturan, itu kita enak. Kalau yang tidak paham, masa bangunan batu gini aja kok harus gini gitu. Nah itu dia lupa juga sekarang zamannya media sosial. Nah nanti kalau jalannya ke media, kementerian tahu. Nah kita yang cek. Nah itu ya kita mirisnya sekarang itu di situ. Jadi cara memahamikan makanya kadang teman-teman mahasiswa kita itu untuk mengemborkan memang ada prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk pembuatan konten, apalagi intinya di situ dikomersilkan. Nah ini ramanya di situ. Akhirnya dia merekam, dia buat YouTube. Nah kayak gitu. Boleh saja, yang penting mengantongi izin. Jadi gitu, boleh kok, boleh nggak apa-apa. Yang penting izinnya harus dipenuhi dulu. Nah, itu. Nah, kita susahnya di situ gitu. Ya silakan. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, itu apakah ada kerjasama dengan lembaga atau ahli konservasi dalam upaya konservasi dan pengembangan koleksi? Iya, kita yang penting kita itu loyalnya itu ke BPK itu. Iya, jadi tidak ada yang lain. Jadi gitu. Bahkan dibalik istilahnya kalau ada orang lain yang mau masuk istilahnya mau menambahkan fasilitas, mau membetulkan fasilitas, mau menaruh itu dia harus melapor ke kantor BPK wilayah 11 tadi. Di situ nanti ada bagiannya sendiri. Ya, bagian-bagian pertamanan ada, bagian cagar budayanya ada, bagian konservasi ada, semua ada, bagian dokumentasi ada, itu ada semua di sana lengkap banget gitu. Jadi gitu. Semua kegiatan konservasi itu dialihkan ke kantor BPK wilayah strategi ya, Balai Pelestarian Kebudayaan itu yang di Mojokerto itu. Jadi teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Coba saya mau nanya. Iya. Itu kan yang di sebelah sini kalau nggak salah Ganesha ya Pak, itu hilang atau gimana Pak? Jadi memang pertama kali ditemukan arca itu udah ada. Oh udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi yang jelas yang ngambil ya orang ya, cuma waktu itu tidak diketahui, mungkin hancur, mungkin nggak ada, tinggal potongan kayak gitu. Kalau yang batu-batu di sana itu ini Pak, batu apa? Reruntuhan. Jadi reruntuhan dan di depannya candi itu kan ada yang seperti kolam tadi yang mungkin cepat ya. Iya. Nah, itu adalah waktu pemugaran oleh orang Purbakala sendiri, yang orang Indonesia sendiri pada tahun 90 sampai 93. Nah, 90 sampai 93 ini digali nih Pak. Kanan kirinya digali semua. Akhirnya menemukan itu yang seperti kolam itu adalah fondasi candi. Fondasi candi namanya Candi Perwara. Fondasi Candi Perwara atau Candi Pengiring, istilahnya itu raja itu ada yang pengiringnya. Jadi yang candi induk ini adalah kayak gambaran rajanya, kemudian ada candi pengiring dua sebetulnya. Nah satunya lagi ditimbun lagi karena apa? Karena bagiannya itu cuma tinggal beberapa batu gitu loh. Itu saya tahu, tapi saya masih belum di sini. Saya masih muda, mungkin umur 20. Saya main di sini itu masih kelihatan itu.
Jadi lihat di sini waktu dikali-kali kita lihat. Jadi kalau itu mungkin Ya yang dari tadi kan tinggal pondasi aja. Nah itu jadi mulai kan di candi itu ada 3 bagian, kaki candi, tubuh candi, sama atap candi. Nah di Candi Badut ini cuma ada 2 bagian aja, kaki candi sama tubuh candinya. Bagian atap tidak bisa direnovasi atau dibuka. Nah sebetulnya bagian atapnya itu diperkirakan ada yang ditumpukan batu yang sebelah sana, yang kayak masjid, kayak kubah. Nah itu sebenarnya bagian puncaknya candi. Cuma bagian penopangnya ini yang banyak sekali yang hilang. Nah, untuk pemugaran atau renovasi candi itu ada aturannya. Jadi persenannya itu harus lebih banyak dari batu yang asli daripada batu pengganti. Nah, kalau orang sekarang buat candi sangat bisa banget, cuma nilai sejarah itu yang tidak bisa digantikan gitu loh. Malah bagus banget orang sekarang, alatnya kan canggih. Nah, gitu. Cuma nilai sejarah yang tidak bisa nggak bisa ditukar sama apa lagi itu. Nah makanya di sini kalau nanti mbaknya dideketin itu yang batu kelihatan yang baru itu ada tandanya kayak paku gitu ya. Itu sebenarnya bukan paku, bukan penguat, itu cuma tanda aja. Dia dilubangi sampai beberapa senti kemudian dikasih kayak lem. Nah karena nanti batu ini berpuluh-puluh tahun ke depan itu akan mengalami kesamaan. Tapi dengan tanda itu akan diketahui, oh ini loh candi batu pengganti tahun 1993 itu. Jadi yang tidak ada tandanya itulah yang ori, yang asli dulu gitu. Jadi nanti bisa dideketin, ditamatkan lagi. Semua yang ada tandanya itu adalah batu pengganti. Yang tidak ada berarti asli. Itu aja intinya di sini. Ya, sama-sama. Baiklah, itu tadi hasil observasi dan wawancara kami dengan Bapak penjaga yang ada di Candi Badut ini.